Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak ya di materi TPA. Sebelumnya gimana kabarnya, sehat? Kakak harapkan tetap sehat ya, walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Kakak harapkan selalu jaga kesehatannya. Untuk sekarang jangan sering berpergian ya, berdiam dulu di rumah. Karena itu himbauan pemerintah ya, untuk mencegah tersebarnya virus corona yang semakin hari semakin parah ya. Kakak harapkan semoga atas puji Tuhan ya, semuanya tetap sehat dan semuanya nanti bisa kembali dengan normal. Amin. Oke, sebelumnya kakak minta maaf dulu ya kalau misalkan kakak hanya bisa membantu untuk sekarang pembelajarannya lewat video, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalkan kalian harus datang ke bimbel ya, sekali lagi kakak mohon maaf dan minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, pada hari ini kakak akan membahas sedikit materi tentang sinonim, antonim, dan analogi. Oke, untuk materi sinonim, antonim, dan analogi sebenarnya sudah pernah kita bahas ya yang kemarin, konsep-konsep dasarnya. Ini cuma lanjutan dari materi yang kita kemarin. Ada beberapa hal yang kakak tambahkan dan tips dan trik yang mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal nantinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu sinonim. Sinonim adalah satu kata dengan bentuk yang berbeda namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Sinonim sering juga disebut dengan kata atau persamaan kata. Di dalam tes setan sendiri, untuk sinonim sebenarnya itu sebagai bonus ya, bisa dikatakan bonus kalau kita tahu artinya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu artinya, entah itu nanti sinonim, antonim ya, kakak harapkan masih mending kalian tinggalin dulu karena risikonya terlalu besar. Kalau misalkan kalian tahu ya benar, kalau misalkan kalian salah ya salah nantinya. Sedangkan untuk TPA sendiri berbahayanya kan berlaku sistem negatif ya, jadi harus diperhatikan berapa yang benarnya, berapa yang salahnya harus diperhatikan. Oke, kakak minta maaf ya kalau misalkan nanti selama video banyak suara-suara ya yang mengganggu. Kakak minta maaf. Nanti kalau misalkan memang ada yang tidak jelas, boleh nanti ditanyakan ya. Oke, untuk sinonim sendiri kakak ada beberapa trik ya untuk menjawabnya. Yang pertama itu hindari kata yang bunyinya hampir sama. Semakin mirip bunyinya, semakin jauh makna atau artinya. Karena di dalam bahasa Indonesia sendiri itu ketika sebuah kata hampir mirip, pembacaannya atau bunyinya itu semakin jauh biasanya maknanya semakin jauh. Tapi apakah ini 100% benar kak triknya? Enggak ada yang namanya trik yang 100% benar. Yang 100% benar di dunia ini cuman kematian. Oke, yang kedua yaitu contohnya di sini ya, niscaya dengan cahaya. Niscaya itu mempunyai arti sendiri, cahaya juga mempunyai arti sendiri. Itu sebuah kata yang hampir mirip bunyinya, cuman artinya itu sangat jauh berbeda. Oke, yang kedua itu manfaatkan kata serapan dari bahasa asing atau daerah. Kebanyakan bahasa Indonesia itu katanya berasal dari kata serapan yang diadopsi dari bahasa asing ya, entah itu bahasa Arab, entah itu bahasa Inggris ya, terutama yang paling banyak, dan yang paling banyak juga itu bahasa daerah. Nah, untuk pengerjaannya kakak saranin kalian kembalikan dulu ke kata aslinya, baru nanti diartikan. Kalau misalkan memang masih belum ketemu ya, kita cari yang mirip-miripnya saja. Contohnya di
aliansi ya. Aliansi itu berasal dari kata aliansi ya dalam bahasa Inggris yang artinya persekutuan. Maaf ya kalau kakak kata-katanya bahasa Inggrisnya kurang jelas ya, karena kakak bukan tutor bahasa Inggris ya, kurang sekali kakak minta maaf ya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah kata yang tidak kalian tahu, coba kalian pikirkan kata yang mungkin yang sering kalian dengar ataupun sering kalian lihat ya, terutama di bahasa Inggris. Coba kalian mirip-miripin ataupun pleset-plesetin boleh. Siapa tahu ketika kalian pleset-plesetin itu memang benar, artinya serapannya memang berasal dari kata itu, cuman memang ada perubahan makna ataupun perubahan serapan ke bahasa Indonesia. Jadi kakak saranin pleset-plesetin nggak apa-apa lah, tapi ingat kalau misalkan kalian gak yakin jangan dipaksakan, karena selalu konsep dasarnya masih mending kita meninggalkan satu pertanyaan untuk menyelamatkan beribu-ribu pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga itu memahami makna awalan dan akhiran. Ini ya untuk membantu kalian, ini kakak sudah rangkum awalan dan akhiran yang mungkin membantu kalian nanti ya, ketika kalian memang tidak tahu artinya sama sekali. Jadi konsepnya ketika kalian tahu awalan ataupun akhiran itu sedikit membantu memperkirakan jawabannya sebenarnya itu apa. Boleh nanti kalian screenshot ya, ataupun nanti di pause untuk mencatatnya sebagai bahan catatan kalian nanti. Oke, selanjutnya itu akhiran ya. Di sini juga akhiran ada, contohnya di sini ada ektomi ya, membuang itu, atau juga bisa diartikan mengangkat ya. Ada isme juga berkaitan dengan suatu paham, ajaran, kepercayaan dan agama. Ada juga logi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, berhubungan dengan tulisan. Askopi dalam bagian dalam ya, bisa diartikan juga bagian dalam atau melihat ke dalam. Ada juga grafi berkaitan dengan tulisan, berkaitan dengan proses tertentu mengenai ilmu atau bidang studi. Ada juga otomi, memotong atau berpisah, memisahkan. Ini artinya kalau kata-kata yang ada komanya maksudnya itu kalian bisa memilih, tergantung kata nanti hubungannya dengan kata awalnya apa ataupun kata akhirnya apa, itu bisa memilih mana yang lebih sesuai ataupun lebih cocok. Contohnya misalkan kayak di akhiran geografi, misalkan itu kan berkaitan dengan ilmu, jadi kalian ngambilnya yang mengenai ilmu dan bidang studi itu ya maksud kakak. Nanti untuk awalan juga sama, misalkan di situ yang untuk awalan ada X, itu artinya kan sebelah luar, mengeluarkan. Itu kan misalkan kita kaitkan dengan akhirannya, misalkan ekspor. Nah kalau ada kata ekspor artinya kan luar ataupun mengeluarkan boleh, jadi kita bisa memilih luar boleh, bisa milih mengeluarkan juga boleh. Terus yang keempat itu tentukan kata bersifat positif atau negatif. Itu maksudnya apa kak? Nah di sini apabila di pilihan jawaban terdapat kata yang bersifat berlawanan, maka bisa dieliminasi terlebih dahulu. Kalau tidak tahu sama sekali, artinya pilih opsi jawaban yang bersifat paling sedikit. Misalkan di dalam opsi jawaban itu kalian perhatikan ada positif, ada negatif. Positif itu apa, negatif itu apa? Kalian pasti tahu lah, contohnya gini. Positif itu ada kata senang. Senang itu bermakna positif nih. Positif. Ada juga misalkan sedekah. Itu positif. Ibadah juga itu positif. Nah, terus ada juga negatifnya apa kak? Negatifnya contohnya mencuri ataupun bencana misalkan, ataupun sedih kayak gitu. Jadi lawannya positif saja. Misalkan di situ positifnya ada 2 dan negatifnya ada 3, maka kemungkinan jawaban yang ada di opsinya itu yang bersifat positif yang benar, karena yang paling sedikit itu yang positif. Maaf ya kalau kata-katanya mungkin ada yang kalian pahamin, dengarkan, kurang dipahamin ya, dengarkan kakak saja. Nah jadi kemungkinan yang benar itu yang positif. Jadi
bisa juga berkaitan dengan kata unik, jarang didengar dengan tidak unik atau biasa didengar. Misalkan yang uniknya 2, yang tidak uniknya 3. Berarti kemungkinan besar karena yang unik itu ada 2, berarti ambilnya yang unik. Ada juga misalkan uniknya 3, yang tidak uniknya itu 2, kemungkinan besar jawabannya yang tidak unik. Jadi pilih yang sedikitnya saja, entah itu positif ataupun negatif ataupun kata unik dengan kata yang tidak unik. Contohnya di sini kita lihat, di sini ada kata mujarab, di situ ada kata sangkil, mangkus, guna, kuat, sakti. Oke, kita telah positif. Oke, kita menggunakan, misalkan kita nggak tahu artinya itu apa ya, kita perhatikan positif sama negatifnya. Kak, susah kak positif sama negatifnya. Udah, berarti kita menggunakan yang namanya unik sama tidak unik. Kita lihat uniknya ada berapa, tidak uniknya ada berapa. Kita lihat yang unik dulu. Menurut kakak, yang unik itu yang jarang kakak dengar itu ada sangkil sama mangkus. Nah, yang biasa kakak dengar itu ada guna, kuat, sama sakti. Berarti menurut kakak pribadi, karena perbandingannya itu 3:2 dan yang paling sedikit itu yang unik, yang 2, kemungkinan jawabannya itu antara A sama B, antara sangkil sama mangkus. Nah, terus gimana kak kalau kayak gitu? Untuk yang itu silahkan kembali lagi, kalian silahkan coba apakah kalian lebih condong ke sangkil, apakah condong ke mangkus dari 2 opsi jawaban tersebut. Karena apa? Cara tips ini gunanya untuk meminimalisir jawaban kalian gitu. Artinya daripada kalian harus memilih satu di antara opsi jawaban, artinya peluangnya lebih sedikit, masih mending kalian memilih satu di antara 2 jawaban, jadi 50-50. Artinya peluangnya kalian bisa gede benar, bisa gede juga salah. Makanya silakan pilih sesuai dengan hati kalian ataupun sesuai dengan pemahaman kalian. Oke ya, di sini untuk mujarab itu jawabannya itu sangkil. Bisa kalian cari ya di KBBI, sangkil itu artinya apa. Oke, selanjutnya materi antonim. Antonim sendiri adalah kata-kata yang maknanya saling berlawanan atau berlawanan dengan satu sama lain. Atau juga antonim sering sekali disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan lawan kata yang memiliki arti berlawanan terhadap suatu kata. Ini beberapa makna ya, tinggal kalian rangkum saja. Dan kakak yakin kalian sudah sering ya mendengar, sering diajarin dari SD sampai SMA masalah sinonim antonim. Pasti maknanya kalian sudah paham. Nah, untuk triknya sendiri sebenarnya hampir sama kayak yang nomor 4 di sinonim. Jadi kalau misalkan kalian itu positif, misalkan tidak tahu artinya sama sekali, kalian lihat saja positif sama negatifnya itu apa. Kalau misalkan positifnya yang lebih banyak dan negatifnya lebih sedikit, pilih yang sedikitnya, berarti yang pilih yang negatif. Atau sama halnya dengan unik, kalau misalkan uniknya sedikit dan tidak uniknya atau yang biasanya itu banyak, berarti yang pilih yang sedikitnya, yaitu yang uniknya gitu ya. Oke, kakak lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, contohnya di sini ada kata insinuasi. Kita lihat ada opsinya, ada pujaan, cacian, harapan, sindiran, gangguan. Kita lihat analisis ya, maaf. Di sini banyakin positif, apa banyak yang negatifnya, atau banyak yang uniknya, atau banyak yang tidak uniknya gitu. Kita lihat. Untuk opsi jawaban yang di sini menurut kakak ini masih bisa menggunakan positif sama negatif. Kita lihat, pujaan itu positif, cacian negatif, harapan itu positif, sindiran itu negatif, gangguan itu negatif. Kakak ambil dari soal setanya 2016. Di situ kan yang negatifnya itu ada cacian, sindiran sama gangguan. Sedangkan yang positifnya itu ada pujaan sama harapan. Artinya apa? Yang sedikit itu kan yang positif, pujaan sama harapan. Jadi yang tiganya itu termasuknya bisa kita eliminasi atau merupakan kata penjebak. Jadi opsi jawabannya itu antara pujaan sama harapan. Tinggal kalian pilih saja. Atau juga kakak ambil lagi dari stand 2016 ya, di sini ada anti, kebalikan, asese, berseberangan, melawan. Kebetulan di sini kita langsung bisa ketemu jawabannya. Kenapa? Di sini yang anti udah biasa kita dengar, kebalikan juga udah biasa kita dengar,
berseberangan udah bisa kita dengar, melawan juga udah bisa kita dengar. Yang ACC yang jarang sekali kita dengar. Berarti kan tidak uniknya atau yang biasa kita dengar itu ada 4, yang uniknya itu ada 1. Berarti ya udah, moga saja banyak pertanyaannya kayak gini, jadi bisa langsung kalian jawab ya pertanyaannya, langsung jawabannya itu sese, tanpa harus kalian 50-50 nanti peluangnya kayak gitu. Tapi kembali lagi, apakah ini 100% benar? Tidak, karena tidak ada yang 100% benar. Kita cuma bisa usaha ya, semoga saja kalau kalian niat, ada doanya, ada usahanya, orang tua kalian juga niat, nanti pas jawab pasti benar gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, itu tentang analogi. Analogi adalah menyamakan suatu kata berdasarkan dengan kondisi yang sama, atau juga bisa diartikan dengan menambahkan sebuah kata yang sesuai ataupun menambahkan sebuah kata yang baru ya, yang sesuai dan menyusunnya menjadi kalimat yang benar, atau bahasa kakak menjadi kalimat yang enak didengar sesuai dengan hati kalian ya. Oke, langsung ya untuk tipsnya atau triknya ini. Yang pertama, cari kata bantu atau kata baru untuk mencari hubungannya. Jadi yang sesuai dengan yang kakak pernah ajarkan kemarin, jadi kita cari dulu kata barunya itu apa. Kata barunya apa, baru kita masukin ke tanda kaitannya atau titik 2 ya. Titik 2 atau tanda kaitannya. Nah, yang kedua itu tentukan dulu alur membacanya. Kita apakah pengennya dari kiri ke kanan, apakah dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalkan kita di pertanyaannya itu dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, ya nanti opsi jawabannya juga jangan dibolak-balik, harus sesuai dengan pertanyaan di atasnya. Kalau dari kiri ke kanan, yang kiri ke kanan semua, seluruh opsi jawabannya ngikutin pertanyaannya itu alurnya gimana. Yang ketiga itu perhatikan susunan dan makna atau sifat katanya dalam pertanyaan ya. Apakah termasuk kata sifat, benda, perasaan, rasa, dan lain sebagainya. Apabila dalam soal terdapat susunan kata, misalkan ya, di situ ada benda, terus ada tanda kaitan sifat, maka pada opsi jawabannya juga harus benda sama sifat juga, gitu. Oke. Contohnya, kita langsung ke contohnya ya. Di sini kakak ada 2 contoh ya. Misalkan di sini ada siang dan malam, kakak ngambil dari STAN 2014. Di situ siang dan malam. Nah, siang dan malam keduanya itu merupakan kata sifat yang berkebalikan. Siang itu termasuknya sifat ya, malam juga termasuknya sifat. Jadi menurut kakak pribadi ya pasti berkebalikan atau antonimnya ya. Kalau misalkan siang pasti kebalikannya itu malam atau antonimnya malam. Karena di situnya kata sifat dan siang itu sifat, malam juga sifat. Berarti kita harus cari nanti di opsi jawabannya yang sifat sama sifat lagi. Berarti di sini ada datang pulang ya, udah termasuk sifat ya, dan jawabannya juga datang dan pulang. Ada panjang dan lebar, itu termasuknya bukan sifat, itu termasuknya ukuran. Terbit sama petang itu juga sifat. Sore sama subuh juga itu sebenarnya sama ya. Termasuknya kalau sore sama subuh itu waktu ya, maaf. Abai sama acu itu termasuknya sifat tapi condongnya ke tindakan ya, abai sama acu. Jadi yang paling cocok sebenarnya ada 2 opsi jawaban, antara datang sama pulang, terbit sama petang sebenarnya. Tapi yang lebih cocok dan yang biasa kita sering dengar ya ataupun sering kita lakukan itu datang dan pulang, karena seringnya siang malam itu diibaratkan dengan perumpamannya itu dengan datang dan pulang, makanya lebih cocok yang datang dan pulang. Kalau kalian punya pendapat sendiri ya bebas ya, karena di sini konsepnya itu analogi, logika setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang penting konsep sama makna atau tujuannya itu sama. Selanjutnya itu yang kedua ada lem sama selotip ya. Di sini perhatikan hubungan kata lem dan selotip, yaitu penggunaannya sama. Artinya lem itu benda, selotip juga benda. Berarti kita nanti harus cari yang benda sama benda. Dan untuk kata barunya itu penggunaan. Lem dan selotip itu penggunaannya sama. Nah, berarti kita lihat listrik air. Listrik benda, air juga benda, tapi kurang cocok ya, karena itu listrik itu bersifatnya tidak bisa diraih ya, ataupun tidak berbentuk benda, atau berbentuknya lebih condongnya ke daya ya. Air juga sama, berarti air itu salah. Kunci pintu boleh ya,
Jawabannya lilin sama lampu, kunci sama pintu itu juga benda sama benda. Jam sama tangan itu kurang cocok ya. Jam sama tangan itu bukan termasuknya benda ya. Menurutnya anggota tubuh lebih cocoknya sepeda sama roda itu juga benar. Pada tinggal B, C sama E yang bisa kita pilih. Tinggal kita kaitkan saja. Apakah lebih cocok ke B, lebih cocok ke C, apa lebih cocok ke E, dengan konsep yang sama. Harus perhatikan juga alur bacanya. Lem dan selotip berarti tanda kaitannya itu bisa dan ya. Lem dan selotip penggunaannya sama untuk merekatkan. Nanti kita juga cari, coba kita masukin ke yang lilin. Lilin dan lampu penggunaannya sama untuk apa, misalkan untuk penerangan boleh. Kalau kunci dan pintu itu kurang cocok. Masa kunci dan pintu digunakan untuk apa gitu? Artinya dua benda itu berbeda fungsinya. Sepeda sama roda itu juga berbeda, karena sepeda dan roda itu mungkin lebih cocoknya ke arah satu kesatuan. Kalau misalkan sepeda nggak ada rodanya, yang bisa jalan ngapain ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya, oh iya, terima kasih ya sudah selesai. Mungkin ya, kalau misalkan memang nanti ada yang pengen ditanyakan, boleh nanti tanyakan ya di grup, kita saling sharing bareng. Dan kakak harapkan ya yang sudah kakak sampaikan kalian pelajarin lagi ya. Nanti kalian coba di soal-soal yang lain. Kalau misalkan memang belum sesuai ataupun belum cocok, boleh nanti pas kita wabah ini udah selesai, nanti kita saling bahas dan sharing serta nyari solusi yang bareng. Karena sehebat-hebatnya bimbingan online ya, pasti lebih hebat yang namanya ketemu langsung ya. Saling ketemu, silaturahmi langsung, saling bisa kasih semangat dan motivasi secara langsung. Oke ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini ya, seperti biasa, supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat buat kita nantinya, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, mungkin segitu dulu ya penjelasan dari kakak dan materi dari kakak. Tunggu video selanjutnya. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, bila berkenan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.